saya dengan Pak Anton dan Pak Ian. Pada sore hari ini seperti yang kita kemarin bahwa kita mau evaluasi, dan evaluasinya yang mungkin nanti singkat-singkat yang penting-penting saja, karena kita nanti dibatasi jam 5 harus kita selesai rapatnya, dan acara berikutnya nanti mengeluarkan laporan mengenai pelaksanaan kemarin, ya, khususnya mengenai keuangan yang kemarin kita laksanakan. Dan untuk itu mungkin evaluasi ini diawali dari Bapak Ibu atau sudah selesai. Berarti saya coba sendiri. Untuk itu kami persilakan yang mungkin mengenai pelaksanaan kita kemarin saja, yang khusus di hari H atau mungkin persiapan yang lain-lain juga, dan nanti kita akan mencatat berperinci nanti apa yang kita sampaikan, sehingga nanti akan menjadi bahan kita untuk kegiatan kita selanjutnya di bulan September ini. Baik, terima kasih banyak. Untuk itu mungkin dari silakan teman-teman, Pak Sutri, Bapak. Dari Ibu juga. Maaf ya, sambil menyelam air saya cari barang ya. Boleh saya dulu ya. Baik, sudah ngomong saya singkat saja mungkin yang Sana Romo. Itu tertik evaluasi apa adalah ini? utama sadar. Karena kita panitia tentunya memang kita bertanggung jawab atas pembagian tugas kita sebenarnya. Ya. Pembagian tugas itu yang belum dan bagi sebenarnya belum gitu kita pegang tugas itu. Yang kedua memang walaupun dari bagi tugas memang kita di lapangan kemarin sudah cukup bagus, karena walaupun tidak sesuai dengan tugas kita, tapi kita koordinasi dan hal menerima tamu, mengantar dan sebagainya. Kemudian yang juga tentang fasilitasnya, fasilitas itu rupanya yang di asrama lama itu memang kedengaran kecilnya saya ada 3-4 orang ngomong uang pas gitu. Tempatnya itu kalau yang baru sih pas ya, tapi yang itu lesikon ya. Memang begitu keadaannya, mungkin ada yang biasa kalau rapat tempatnya bagus, hotel sebagainya. Memang itu kan memang diperuntukkan untuk anak-anak sekolah wasolanya kan, ya penduduknya lama itu sebagainya. Kan waktu saya ngantar tuh ada yang begitu juga kan gitu. Kan keadaan itu kan terkejut kan, gini kan, ya ini pak-paknya sudah apa tuh ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pelaksanaannya ya kita juga salut dengan Pak Herman, walaupun kita ditugaskan secara detil ke dia, tapi dia bangun jam 4 dan susun apa sebagai bagus sekali, karena ada teman kita yang seperti itu bersinergi. Kemudian memang kita tingkatkan dalam kerjasama dalam pelaksanaannya. Kemudian pembagian tugas sebagai jadwal penugasan itu apa yang dilakukan memang harus tergambar di dalam jadwal itu sebenarnya. Pemain sejak awal sehingga kita sudah bisa menjawab jadwal itu dengan sebaik mungkin, karena sebelumnya kita bahas seperti contoh kemarin kan, kita tidak akan menduga adanya diskusi kelompok, kita tahu ya kamu rupanya siap dan diskusi kelompok seperti itu, jadi kita kan tidak bisa seperti itu dia mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin ada dari Bapak dan Ibu. Saya, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pastor, Bapak Ibu sekalian. Saya yang pertama melihat memang karena kita ini ada yang sudah berkarya cukup lama di komisi dan juga yang baru ya. Memang secara prinsipnya kerjasama kita itu saya katakan sangat baik, karena kita kan menyiapkan waktu itu sudah sekian lama, tapi memang dalam kondisi
melayani para peserta itu kan membutuhkan durasi waktu karena mereka datang itu tidak bersamaan. Ada yang memang datang lebih awal, ada datang lebih lambat, dan yang paling persoalan ini mengenai posisi tempat tidur mereka. Rupanya ada yang mereka yang lansia yang ikut, dan itu menjadi penting untuk kita ketahui supaya di lain waktu kita bisa mengalokasikan tempat. Kemudian yang kedua juga mengenai tempat sih, saya pikir mereka juga tidak persoalan sebenarnya tempatnya di situ. Cuman memang kondisi memang di Pontianak sekarang sudah cukup panas dan memang saya tanya juga karena mereka yang hadir itu rata-rata aktivis. Ya beberapanya saya kenal lah, ya kan. Dan mereka sudah biasa di Nyarungkup, di mana mereka retret atau apa. Memang kondisi seperti itu mereka bisa maklumi. Karena itu menjadi suatu hal yang bagi mereka ya pengalaman lah ya. Ada juga yang baru menginjakkan kaki sekian puluh tahun di situ, dulu waktu kuliah, akhirnya mereka juga bisa merasakan tempat itu. Jadi itu sih tidak menjadi persoalan bagi mereka kalau saya antar ya di tempat-tempat itu. Cuman mungkin memang yang kita pentingkan itu adalah posisi kehadiran mereka nih. Kehadiran mereka nih kan waktu pembagian tempat itu memang bukan sedikit kacau, tapi ada tumpang tindih, sehingga kita harus mengkomunikasikan kembali gitu. Yang memang sudah posisinya di kamar itu tiba-tiba dimasuki oleh yang bukan di kamar itu, karena rupanya kita konfirmasi lagi memang kamar yang sebetulnya ya mereka yang di lantai atas. Nah, berikutnya yang ketiga mengenai masalah makanan, ya memang waktu pas saya kurang tahu apakah karena memang makanan yang disediakan oleh pihak Immaculata itu enak atau tidak, itu terjadi pada hari kedua kalau tidak salah. Kedua itu agak siang itu, pas panitia mau snack dan beberapa orang mau snack itu memang kehabisan karena mungkin enak kali snacknya kan begitu. Nah itu mungkin ya saya pikir ketika kita tanya dengan orang dapur, udah Pak, udah kami lebihkan katanya kan. Ya, lebih. Ya, tapi kalau saya pikir kan ini kan orang-orang enggak juga, maksudnya bukan anak-anak, bukan apa ya, tapi saya pikir mungkin cara perhitungan orang dapurnya mungkin kurang ya. Karena saya pikir pun kalau waktu snack itu dilebihkan banyak pun enggak masalah begitu kan. Karena kan ini kan orang-orang tua juga komisi, saya pikir tidak menyalahkan mereka. Karena di hari pertama kemudian paginya itu enggak ada masalah, tapi kok di siangnya itu kok seakan-akan berkurang kan? Dan saya pikir enggak masalah lah kalau snack itu dia mereka makan 3 atau 4 karena memang betul-betul habis. Sedangkan kita-kita itu yang mau snack itu enggak dapat kan? Dan saya pikir saya tidak menyalahkan peserta, mungkin cara ngitungnya dapur itu, mungkin perhitungannya kan gitu. Nah itu juga menjadi persoalan ke kita karena kalau ada sempat juga yang waktu pas makan pagi itu ya dibelikan makanan juga oleh Mbak Yuni, rupanya mereka akhirnya makan di luar. Ada beberapa orang karena mereka lambat makan ya, dan akhirnya makanan itu pun enggak juga dimakan mereka karena mereka sudah pergi keluar untuk itu. Nah itu. Kemudian yang keempat mengenai jadwal. Jadwal ini kan memang menjadi penting. Rupanya ketika kita membuat jadwal itu, bagi yang dekat itu udah patok waktu. Jadi misalnya kita buat jadwal jam 9 malam, ya pasti mereka nagih pulangnya jam 9 malam. Nggak bisa ditawar ya. Kemudian juga mengenai durasi waktu jadwal kita itu, ya saya pikir itu sudah pas. Cuman
alokasi tak pernah di sini. waktunya itu yang mungkin ditambah ya, ditambah dan sebagainya. Nah itu juga. Kemudian yang kelima itu juga mengenai tanya jawab. Rupanya Lokakarya kita itu mungkin disetting untuk tahun depan itu lebih banyak tanya jawabnya. Karena rupanya mereka itu mengalami persoalan-persoalan untuk menyelesaikan masalah keluarga di lapangan itu berbeda masing-masing paroki. Ada yang parokinya, mohon maaf misalnya perkawinannya banyak perkawinan adat ya, cuman tidak diungkapkan di situ kan. Lalu ada persoalannya, ada paroki yang mohon maaf misalnya pendidikan anaknya itu polanya agak zaman Jepang lah kata mereka ya. Kemudian juga ada paroki-paroki yang tingkat pendidikannya standar kan begitu. Nah, tetapi mereka sangat suka ketika dijelaskan mengenai hukum gereja itu rupanya rata-rata jangankan yang di paroki di daerah ya, di paroki di kota saja baru paham gitu. Ketika ada pemahaman tentang hukum gereja mengenai perkawinan okumene misalnya, itu kan banyak yang tidak paham tuh sebenarnya. Padahal dijelaskan Pastor Barses kan, barulah mereka paham. Apalagi kalau pertanyaan Pak Ludis yang mantan sekda itu kan sebenarnya bukan dia tidak tahu, ya, karena beliau itu istrinya katekis. Dia hanya mengungkapkan bahwa banyak justru di seksi keluarga bahkan aktivis gereja sendiri tidak memahami hukum perkawinan Katolik itu secara tepat begitu. Nah, itu juga menjadi persoalan begitu. Karena saya dengar dari mereka itu, oh begitu ya rupanya kan. Selama ini standarnya mungkin ini. Nah, ini jadi mungkin perlu menyikapi untuk mereka itu memahami itu. Dan yang terakhir, saya ada bertanya kepada 3 paroki. Kemarin ketemu waktu pertemuan di paroki Bunda Maria Jeruju itu mereka ada temu semacam kunjungan pastoral ke lingkungan sekaligus sosialisasi lah mengenai itu, disosialisasikan langsung ke umat melalui DPH-nya. Tapi juga ada yang di paroki misalnya MRPD saya bertanya itu karena memang yang hadir itu memang seksinya, tetapi karena pastor parokinya berganti untuk menyampaikan itu, RTL-nya itu kan maksud kita RTL itu jangan sampai melebihi 1 bulan lah ya. Ini kan kurang lebih udah mau hampir 1 bulan kan. Karena kita kegiatan kan 28, 29, 30. Ini udah 2 Mei, 1 bulan. Ada yang belum membuat RTL begitu Pak. Dan ini kan lalu untuk di paroki Tanjung Hulu sendiri, saya langsung tanya ke Pak ketua seksinya Pak Markus Dalon. Ketua seksi enggak tahu gitu Pak. Jadi saya tanya, ada RTL enggak Pak? Oh mereka enggak ada sampaikan tuh katanya. Waduh saya bilang, ini kan nanti kan urusannya dengan KPP atau semacamnya kan. Bahwa meninjau kurikulum yang ada di itu. Waduh baik sekali sebenarnya kata Pak Markus Dalon itu kan. Nah, mungkin RTL-nya itu perlu kita kejar karena mungkin bagi beberapa paroki itu ya sudahlah kan begitu. Padahal bagi kita untuk komisi keluarga di Kuskupan harapan mereka itu tinggi. Ya kan? Terutama ya mohon maaf ketika mereka dapat harusnya kan pastor parokinya itu mendukung. Nah, terkadang ya dia katakan ketika saya tanya dialog dengan di satu paroki itu, ya begitulah katanya. Kita maunya sinkron begitu, tetapi kan kembali lagi kepada yang mulia, uskup di paroki masing-masing. Nah, ya kan uskup kalau nanti temu pastores itu, ya mungkin disampaikan lagi pastor RTL-nya itu. Karena RTL ini penting supaya jangan sampai KPP-nya itu antara paroki A dan paroki B itu materi wajib dan materi tambahannya itu silabusnya itu berbeda. Nah, materi intinya yang harus dikasih itu malah dikurangi, materi tambahannya malah lebih banyak.
materi tambahan ya mungkin kita tidak tahu lah di paroki masing-masing kan tergantung nih. Nah itu kemudian juga bahwa KPP itu keharusan. Nah, itu sebagai bentuk dimanapun mereka ikut KPP standarnya sama begitu. Jadi tidak ada lagi misalnya contoh misalnya dia di Kuskupan Agung Pontianak ini ada yang mau ikut KPP di Menjalin karena memang waktu di Menjalin itu ada mereka misalnya ya. Nah itu bisa begitu. Jadi artinya lintas paroki, lintas dekanat itu dimungkinkan sehingga nanti itu mereka tidak buang-buang waktu. Misalnya satunya di Ngabang ya kan, satu di Pontianak kan, dipaksa untuk ikut bersama juga di sini, yang ini, enggak bisa karena saya enggak dapat izin gitu. Maksud mereka itu ya diberikan dispensasi, yang satunya ikut di Paroki Salib Suci, satunya misalnya ikut di Tanjung Hulu misalnya Pastor. Nah, itu harapannya supaya tidak, ya memang sih ada masalah ya waktu pas buat anggaran, tapi kan sekarang teknologi ada. Misalnya teknologi ada gitu kan. Waktu pas membuat itu ya silakan dikomunikasikan melalui WA atau apa gitu. Nah, mungkin itu saja yang, nah untuk mengenai kekompakan kita ya saya sangat salut lah dengan kita bahwa kita kompak ya terlepas dari masing-masing kita ini, tapi ya dengan kehadiran pastor berdua, Pastor Barces dan Pastor Helen terutama, ya semuanya berjalan, apalagi ada Pak Herman dengan orang tua kita, semakin disiplinlah kita. Nah begitu, terima kasih dari saya. Nanti baru di ya. Ya, enggak. Baik, mungkin ada dari Pak Herman atau Pak Ibu Lili. Saya dulu Pak, boleh ya? Udah 2 ya, tetapi memang perlu kita ngomong. Kalau untuk evaluasi secara keseluruhan kita sudah sangat baik untuk proyek ini. Kita bisa membandingkan dengan kegiatan kita di terlalu ya, sudah sangat berkembang apa yang kita lakukan. Sudah ada dari segi materi, dari segi emergensernya, dari motivasi. Peserta sepertinya lebih sangat puas dia untuk bertemu sekarang. Jadi malah penasaran kapan lagi ada pertemuan, itu yang saya dapat penting. Untuk admin registrasi Bu Pak Pastor, kayaknya kita perlu pertimbangkan ada yang membantu Bu Yuni, karena mungkin itu Bu karena orang banyak sekali datang, akhirnya ada salah bagi kamar kan kemarin ke yang masuk lain gitu, orang yang gitu lain Bu. Jadi mungkin kalau seperti kami Pak, kalau Pastor, kami biasanya ngontrak anak luar yang pada IT, kami kalau misalnya sekali kegiatan hanya 300 sampai 500 ribu ya. Jadi mereka menangani yang IT yang cepat itu mereka bantu. Jadi mereka kayak ini. Apa kalau bisa kita nanti seperti itu, saya nggak tahu. Yang jelas Bu Yuni dengan Pak Masri, ketika Pak Masri dibutuhkan di tempat lain, Ibu Yuni perlu di backup, paling nggak di laptopnya. Itu yang saya lihat kemarin. Itu registrasi ya Pak. Oke Pastor. Yang kedua di penerimaan tamu, nah kami juga keteteran tuh kalau turun naik apalagi. Artinya saya dengan Pak Herman ternyata dia lebih segar dari saya. Kuat. Lebih kuat dari saya. Kok saya turun naik turun nanti. Sambil menyelam minum air. Jadi apakah memungkinkan Pastor begini, kita mengantar tidak langsung sampai ke pintu, tetapi kita mengarahkan ini nomor ini di atas, silakan nanti lihat nomornya. Jadi kita tidak terlalu kelelahan mengingat umur gitu. Kalau enggak kita minta bantu, kalau di anjuran saya kondisi itu kan ada mereka banyak tuh adik-adik, jadi bisa membantu untuk mengarahkan gitu. Jadi kita hanya menuju ke kamar ya, gedung yang mana kita arahkan. Kalau saya sih mungkin dari sistemnya, strategi supaya mereka merasa terlayani dengan baik, tapi kita tidak terlalu kelelahan, intinya itu. Kemudian untuk pelayanan makan dan minum, Pastor, kemarin yang dituliskan oleh Pak Yan ingin menyampaikan bahwa memang ada yang meminta bungkus Pastor. Kan saya lihat kalau enak tadi mungkin kalau enak, jadi kemarin ada yang bawa pulang, memang ada minta bungkus-bungkus sebelum semuanya. Kan ada yang ketinggalan kita nih, ada yang duluan, nah mengira tadi kok banyak sisa gitu loh. Padahal orang tuh masih di kamar, ada apa kan kita ada 1 jam, gitu ceritanya. Jadi yang duluan tuh ada yang minta bungkus, nengok masih banyak. Begitulah intinya ya Pastor. Berarti itu solusinya adalah tetap tertib.
Dan untuk perlengkapan, nah ini juga perlu. Apakah dari kita ini yang dengan seusia ini untuk yang mengatur kursi, saya kasihan ya Pak Herman. Jadi mungkin apakah butuh kita nanti anak-anak muda ya, minta tolong anak mudika kah 1-2 orang yang kita untuk khusus nanti kalau pas mereka keluar dan masuk itu posisi yang kita butuhkan dalam pengaturan kursi, terutama itu sudah bisa ready untuk masuk kelas gitu. Kita memang gitu sepertinya Pak. Jadi itu untuk yang musuh kursi kok Pak Herman sendiri ngangkat-ngangkat ujung-ujung dia botot. Jadi Rai kan. Semangat. Mantap. Ya. Pulang-pulang Pak Herman berotot ya. Beriman. Beriman. Asrama mungkin yang masih udah dibahas ya. Mungkin nanti kita bisa melihat lagi itu kan karena kapasitas ya Pak. Ya. Memang kita tidak bisa akhirnya memilih karena kapasitas kita banyak, itulah apa adanya. Saya masuk ke ini tadi Pastor tata tertib. Nah, ada yang sedikit agak sumbang di mata dan ini terutama standar berpakaian. Kalau ini kan resmi ya, ini kan kegiatan resmi. Nah, jangan memberi kesan kayak pakai daster gitu loh. Ada yang seperti itu kemarin. Terus asal-asalan lagi. Lalu kayak ke kebun, kan enggak apa ya namanya? Memang sih sudah lansia, tapi ini pertemuannya Yang tua. ya kalau Bawah. ada Pak, Ya. ada Pastor. Jadi Bawah. udah itu mungkin kita Sian, ya? perlu Ya. standar umur juga Pastor. Standar umur mungkin yang sekarang tadi merasa udah sangat lansia. Jadi ujung-ujungnya hadir asal hadir aja, ujung-ujung nggak disampaikan juga kan ke pastornya. Jangan-jangan dia tidak paham apa yang boleh disampaikan dengan FPL. Dia nggak tahu kali. Itu perlu dipertimbangkan kalau menurut saya, karena ada yang menurut saya memang dia masih mau berkarya, tapi mungkin ya kondisinya sudah tidak Memungkinkan. Kasihan. Dia bisa aktif lagi, kasihan lah Pastor. Ibu guru tuh. Saya langsung ke materi. Pak, sekalian ya Pak, supaya ini kita Ya, lanjut. pemateri ya perlunya diskusi, saya setuju. Penyampaian kita sekarang sudah sangat juga. Pak, ya. saya pula. Oh iya. Ada break. Nah, cuma yang kurang Pak, kita tidak sebelum selesai itu kita harusnya ada evaluasi peserta. Ada saran dan masukan yang harus dikumpulkan. Kemarin kita kayaknya nggak sempat. Jadi kita tahu nih, contoh tadi kan kita sekarang akhirnya lisan minta dapat menegakkan begini yang dibutuhkan, misalnya tanya jawab permasalahan di ini seperti kita kemarin. Jadi bentuknya tertulis, itu yang menjadi referensi kita untuk pertemuan akan datang. Nah, kemudian tata tertib ya. Nah, tadi standar berpakaian dan umur. Oke, kayaknya untuk saya secara garis besar perincinya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Anton. Udah Udah sehati. Mantap. Udah sehati, sejiwa. Ada dari Pak Herman. Pak Herman lagi. Dari admin yang bagian admin. Admin. Mungkin data awal yang diperlukan supaya tidak terjadi seperti yang kita alami kali ini. Jadi pada saat datang ya baru dibuatkan template seyogyanya, sebelum acara selesai semuanya sudah Ini siap. nanti Jadi, saya bawa untuk dari Mama Paroki kalau bisa yang mendukung acara kita yang mengirimkan data lebih awal untuk pembagian kamar dan segala adminnya bisa tertangani dengan baik. kelamin dan status suami istri kah? Saya bersukacita juga semua kompak. Ya. Jadi saya merasa satu kompak. Jadi kalau sudah hari H kita keroyokan. Jadi bayangkan beliau ini begitu saya jalan ikut, lalu kami pergi mencatat kamar supaya jangan terjadi kekeliruan dan terjadilah apa yang kami lakukan itu berguna juga. Kemudian
fungsi-fungsinya. Jadi kekompakan itu yang saya lihat ada pada kita. Kedua, bahwa dalam perjalanannya itu tadi dari segi tata kelola ya, itu ada masalah. Lain kali ini beda tempat kita minum, bukan di sini. Maka harus ada perencanaan yang berbeda. Jadi kayak kita perlu simulasi lah, melihat tempat itu kayak apa. Jadi ada saat kita meninjau, tapi meninjau secara praktis ya. Jadi misalnya kalau kita panitia meninjau dulu tempat itu seperti itu. Kita di sini kan meninjau juga, tapi nggak sampai detail ya. Nah, kalau kita di sekretariat harus tuh. Nanti kita sendiri nggak tahu mengalau. Ini yang mana? Nah, terus untuk menghindari antar turun naik ngos-ngosan itu kita ada Dena sekedarnya kan. Jadi ketahuan dia letak ini ruang berapa kamar ini. Dena sederhana, dia mau biar silakan dia naik gitu. Tidak pakai tunjuk kiri tunjuk kanan sampai ke atas dia bilang kami buka itu rupanya tempat simpan kasur bekas. Jadi masuk ke ruang kamar kasur bekas. Nah lalu hal lain-lain yang tadi tentang follow up ya, saya melihat hal ketiga ya, follow up. Follow up yang dimaksud oleh beliau itu pasti benar. Sebab apa artinya kita buat raker dengan biaya besar lalu follow up-nya tidak ada kontrol. Jadi dalam hal ini POAP-nya kan planning kita oke, organizing kita, pembagian tugas dibenahi lagi, actuating kita aksi bagus, lalu controlling kita sekarang ditambah evaluasi kan yang terakhir ini. Nah, bagaimana rasanya? Saya sih merasa memang follow up. Jadi berbuat apa? Lalu kita suruh anak pungut sampah. Kemudian ternyata anak nggak pungut, masih kotor. Follow up-nya kan anak dikumpulkan lagi. Mengapa tadi tidak kamu kerjakan? Nah, seperti inilah. Tapi bukan soal pungut sampah, tapi membuat RTL. Nah, jadi perlu ada surat, kalau boleh saya bilang elektronik atau apa kepada mereka. Jangan-jangan ditanya juga baik. Pertanyaan dalam surat itu apakah ada kesulitan? Nah itu dia kan jawab gimana modelnya. Terpaksa dari tim kita kirim lagi model RTL-nya lagi. Nah supaya dia melakukan dan kita pun enak seragam. Dia punya RTL seragam. Apa yang kita harap, poin apa yang mesti termuat dalam RTL itu kan katakanlah pedoman umum kita. Nah jadi 3 itu saja ya. Saya belum lupa satu apa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, mungkin saya dari Pak Herman ini dari berkaitan dengan itu. Memang keberangkatan kita ini kan sebenarnya di awal itu data kita itu tidak bahkan 1 hari. 2 hari sebelum hari H itu hanya 6 jumlah orang sudah tahu, tetapi perempuan atau laki-laki itu yang belum tahu. Itu yang pertama. Sebenarnya sudah disusun soal kamarnya sudah disusun, tetapi waktu itu kan kita kendalanya yang datang pertama kan kita mengharapkan penuhkan dulu di ruang yang lama. Intinya begitu kemarin kan, karena kita tidak bisa memasuk yang baru, sedangkan ruang lama itu kan dulu penuh, kita intinya ruang lama dulu. Tetapi yang nama-nama yang ruang lama yang sudah diisi itu datangnya terlambat. Sebenarnya mereka yang daftar awal itu karena merasa itu tadi. Jadi itu yang pertama. Lalu yang berkaitan dengan Dena, ya memang itu juga perlu Pak, nanti kita akan buat kalau akan datang lagi. Kita akan membuat seperti itu baik juga, jadi kita bisa melihat. Jadi kita tidak perlu seperti kemarin ngos-ngosan turun naik. Ya, itu tidak ada juga yang ya. Bu Lili dengan Pak Anton saya lihat sibuk sana sini, belum sempat masuk, udah berangkat lagi gitu ya. Jadi memang itu kesulitan. Lalu yang berkaitan dengan
Yang pertama memang soal yang tadi disampaikan oleh Bu Lili, ditambah tenaga ya, maksudnya itu juga boleh sih kalau misalnya apa yang kita butuhkan dan memang penting, saya kira juga perlu. Memang kemarin itu kan kita berangkatnya itu dengan keberadaan kita yang minim, bahkan kita kan minus kemarin itu. Ya, nanti kita akan mendengarkan laporan keuangan, jadi kita minus. Jadi tambah orang pasti menambah juga biaya yang perlu kita keluarkan. Lalu yang kemarin berkaitan dengan tata tertib yang memang itu perlu juga, kan itu acara penting. Memang harus, karena ada memang saya lihat yang memakai baju ya itulah seperti yang disampaikan dulu, memang itu perlu nanti kita buat di dalam aturan tertib. Tapi ya sebenarnya kita berpikir karena yang datang ini bukan orang muda ya, artinya orang yang sudah bisa pahami dewasa. Lalu yang evaluasi benar memang kemarin mengenai makanan itu memang banyak yang kurang, karena kami termasuk agak terakhir lah makan itu, dan memang ada ya kurang, bahkan lauknya sudah tinggal maka saya sering angkat tempatnya itu saya kan, artinya udah tinggal akhirnya. Mungkin ini kita maklumi juga, kalau di hotel kan beda. Di hotel itu kan dia tidak di hotel itu tidak ambil ya, tidak menghitung orang. Tapi kalau di sini seperti ya tempat retreat semuanya begitu, makanan ikan satu potong satu orang. Dua potong udah cukup. Jadi kalau misalnya ada yang ambil 2 potong, maka itu repot tuh. Jadi mereka memang pasti ada siapkan lebih, tetapi karena saya pikir kita itu juga salah dari pengaturan makan ya mungkin. Kalau orang makan itu terlambat, maka cenderung orang makan ambil banyak. Itu teorinya, kalau teori makan itu. Kalau dia makan pas jam 12 itu masih orang belum lapar tuh. Belum terlalu lapar. Ngambilnya pas-pasan. Tapi kalau sudah sampai jam 2, itu yang apalagi nih kita ini kan banyak yang dari kampung yang memang kerja, memang makanan porsi orang kerja itu kan beda. Nah itu kita maklumi lah itu yang ya seharusnya suster juga maklum seperti itu, tapi kan nggak mungkin ya, suster itu beda juga dengan kita. Ya memang itu kita maklumi, mungkin ini yang perlu kita buat untuk kedepannya, kita memang perlu hati-hati di jauh hari sebelumnya. Lalu ya kita mengenai tambahan makanan memang kurang. Saya kira itu saja sih mungkin yang kami nambah. Kenapa istri? Silakan. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi itu memang benar, khususnya registrasi itu memang perlu tenaga ya. Karena apa? Saya udah di keuangan dengan Ibu Yus, lalu bikin mentek lagi, bikin ini lagi kan jadi kan agak keteteran memang. Nah, terus nulisnya pun nama-namanya suka salah kan? Misalnya namanya Yuni jadi Yeni gitu loh, jadi salah, banyak yang salah. Akhirnya pada dikembalikan, lagi. Nah, kesulitan saya kemarin kalau saya tidak buat program di Excel, mungkin karena di program dia itu pakai program sendiri, saya pun bingung. Pakai program khusus yang lama itu. Kalau saya ada di situ udah pasti ya, tapi kan tidak ada, nggak pernah jarang. Kita yang di depan, ini yang kontak di sana sini. Kami ngetek dengan istri dia. itu memang itu kedepannya harus Ada satu lah, ya. harus ada. Kemudian yang lain terkait dengan makanan konsumsi, memang ya kita akui kalau di susteran atau di rumah retret itu biasanya seperti Pas-pasan. itu. Bukan hanya di sini, di Tertaria juga sering seperti itu. Khususnya kalau makannya terlambat. Misalnya yang lalu udah makan semua, kan kemarin ada yang sembahyang pagi, akhirnya makan paginya nggak bagian, termasuk rumah bases. Itu rumah tidak dapat, tetapi
waktu kami belikan ini udah makan bu, sudah pokok apa adanya, ya udah tahu lah katanya gitu. Bapak yang baju seragam itu ya kan. Kemudian makan siang juga sering kurang, snack itu yang sering kurang. Karena saya lihat, maaf, saya lihat itu ada yang satu ngambil 2-3 biji. Nah itu. Kemudian yang belakangan nggak kebagian, termasuk kita banyak ada. Sebelum kita nggak dapat nggak apa-apa, nggak dapat. Ada ibu yang tua itu tadi bu yang katanya susah jalan kan, yang ditempatkan di sana lalu digunakan. Nah itu katanya aku nggak pernah aku makan kue katanya, karena aku sudah puas bikin kue di rumah sana. Kata gitu. Tapi saya malu-malu gimana gitu lah katanya. Nah itu contohnya itu memang banyak nggak pas lah, kurang itu. Kemudian tentang administrasi itu anggota, memang mereka mengirimnya seperti itu. Tidak jelas. Kadang-kadang sampai sini baru kami ini suami istri. Suami istri. Oh iya. Tidurnya lalu udah terlanjur dipisah kan. Maaf potong bu ya Pak. Ini dia nanti Google Form. Jadi standar. Apapun kalau Bapak Google Form. Jadi mau isi laki perempuan ada yang dengan merah wajib diisi. Nah kan gitu Google Form lah Bapak Ibu tahu. Persoalannya Google Form kemarin sempat dibicarakan, cuman waktu itu kita berpikir mereka di kampung itu pemahaman tentang Google Form mungkin nggak tahu, susah. Mungkin begini, justru kita tak langsung mengajari dia. Nanti dia catanya orang yang bisa kan begitu. Di kota pun orang yang ngisi nggak tahu pun minta kawan atau minta orang muda, begitulah kita beri saja supaya ada pembelajaran. Nah itu dia standarnya ini nanti ya kata ibu mengurangi. Jadi yang ngisi bisa sudah syukur kita. Terima kasih. Memudahkan sih Google Form kan ada satu standarisasi. Lalu ada tulis di situ mana yang wajib diisi kan. Nah oke. Baik Pak Arman. Kayaknya hanya itu saja Romo yang bisa saya sampaikan. Tapi masih banyak sebenarnya kekurangannya. Cuma banyak yang lupa juga karena sudah Udah sebulan. itu aja Romo.